Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mmm, Hari ini aku mau cerita soal hal yang menjadi concern aku selama 1,5 bulan terakhir ini. Jadi aku mulai dengan mencatat semua pengeluaranku, rutin alhamdulillah dari bulan, September kemarin sampai dengan hari ini. Jadi hal-hal yang aku catat itu semuanya pengeluaran yang berkaitan dengan uang, banyak hal gitu jadinya. Terus aku jadi lebih mindful sama pengeluaranku, aku juga jadi lebih tahu berapa jumlah yang aku dapatkan dalam 1 bulan dari berbagai, apa namanya, dari berbagai sumber gitu ya. Terus juga aku tahu pengeluaran itu, berapa persen untuk setiap posnya. Jadi aku menggunakan aplikasi yang ada di HP, bisa kita gunakan gitu ya di handphone pakai aplikasinya. Jadi nggak mesti tuh kita bingung caranya gimana sih, atau mungkin kita juga mau pakai Excel dan segala macam. Itu juga bisa, dan itu adalah tools-tools aja yang membuat kita, eee, bisa mencatat pengeluaran kita dan pemasukan juga tentunya. Oke, sebelumnya, ya aku pengen menceritakan sesuatu dulu. Jadi, kalau kita berbicara mengenai uang, ada orang-orang yang berpikir bahwa, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, gitu ya. Ada juga, ya mau uangnya sebanyak apapun, kita juga nggak akan menjamin sebuah kebahagiaan. Itu memang pasti gitu. Tapi alangkah lebih bijak kalau kita berpikir bahwa dengan uang yang cukup, kita bisa, mempermudah hidup kita gitu ya. Jadi nggak harus uang itu lebih gitu, nggak harus uang itu lebih, nggak harus uang itu, banyak banget gitu, tapi kita tahu kebutuhan kita itu apa dan, seberapa banyak dan bagaimana cara memenuhinya serta, jumlah yang memang kita butuhkan tuh seberapa banyak, kayak gitu. Oke, jadi kalau berbicara mengenai uang, pasti kan uang itu banyak banget kegunaannya kan pasti gitu, bisa mempermudah kehidupan kita terutama. Sesimpel kita berpikir seperti itu tentang uang gitu. Dan uang sendiri jadi sesuatu hal yang kalau kita berpikir secara stoik gitu ya, secara stoicism, uang itu adalah, sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Kalau uang itu memang berada di tangan kita dan, kecuali kalau uangnya lagi dipinjam sama orang sih gitu, itu udah masuk ke aspek yang sudah tidak bisa dikendalikan. Karena kalau uangnya lagi dipinjam dan yang minjem justru lebih galak saat kita tagih, ya sudah gitu ya, selesai akhirnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita, punya uang, terus kira-kira uang itu akan kita apakan sih gitu. Uang itu kalau misalnya di tangan orang yang tepat gitu ya, makanya sebagai muslim kita boleh berdoa untuk menjadi kaya gitu ya. Boleh iri juga sama muslim yang kaya, yang mempergunakan hartanya itu untuk sebaik-baik kebaikan gitu ya. Jadi untuk bersedekah, untuk beramal jariah seperti itu gitu, untuk membantu orang lain gitu. Karena, dia sudah selesai dengan dirinya, dia belajar untuk berbagi dengan orang lain gitu ya. Dia juga, secukupnya saja untuk menggunakan hartanya gitu. Nah dari situ, mmm, tentu saja Islam itu sudah mengatur juga kan, kalau dalam Islam itu kita bisa berbagi melalui zakat gitu ya. Eee, yang paling sering kita lakukan sebagai muslim adalah, membayar zakat fitrah setiap kali menjelang lebaran Idul Fitri gitu ya. Dan itu menjadi sebuah, eee, latihan buat kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Jadi memang sebagai muslim kita punya waktu-waktu tertentu yang memang bisa kita jadikan momentum untuk, berbagi kepada orang lain. Misalnya saat perhitungan nisab, zakat mal kita gitu ya, dalam 1 tahun kita memperoleh sekian, eee, sekian puluh juta gitu misalnya, sekian ratus juta, sekian puluh juta, yang kemudian sudah kita hitung dengan batas minimalnya terkena zakat itu sekian. Nah setelahnya, otomatis nilai tersebut bisa kita hitung zakatnya gitu ya. Jadi, sampai kita mencapai batas, hitungan kita membayar zakat, nah itulah disitulah titik kita bisa berbagi gitu ya. Tapi di luar itu kita juga bisa berbagi loh gitu tanpa harus berpikir bahwa, oke uang yang kita dapatkan belum cukup nih gitu. Nah itulah kenapa kita perlu banget nih tahu sebenarnya berapa sih pengeluaran kita, berapa, pemasukan kita gitu ya, terutama pemasukan juga gitu. Dan make sure juga teman-teman semua bahwa apa yang kita dapatkan itu kita tahu sumbernya ya. Jadi, mmm, sometimes gitu ada
ada uang-uang yang mungkin masuk ke kita, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Nah, dan memang setiap orang punya resiko untuk terkena hal tersebut gitu. Tapi pastikan bahwa diri kita adalah orang yang cermat dalam menyikapi uang yang masuk gitu. Nah, rezeki itu karena rezeki itu bukan cuma berupa uang ya, tapi rezeki itu bisa berbentuk pertemanan, rezeki itu bisa berbentuk dengan apa namanya? Pertemanan, kesehatan gitu ya. Itu udah jadi sebuah aspek yang membuat hidup kita semakin seimbang gitu. Ngomongin uang, ngomongin keseimbangan hidup, ngomongin zakat, ngomongin berbagi gitu. Itu masih jadi aspek dalam hidup yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita ya. Oke, terus kalau berbicara mengenai how I manage my money gitu ya. Aku pribadi dulu adalah orang yang tidak tahu bahwa memanage uang itu perlu banget. Jadi aku ya spending aja gitu. Nggak berpikir bahwa berapa yang aku keluarkan dalam sebulan, berapa yang aku pos A, pos B, pos C gitu. Nah, makin ke sini aku makin belajar tentang manajemen keuangan ini dan aku juga jadi bisa untuk membiasakan mencatat dan menurutku itu manfaatnya luar biasa buat aku pribadi. Dan akhirnya setelah aku mencatat itu, aku jadi tahu tuh aku sudah spending untuk pos ini berapa, spending untuk misalnya transportasi, untuk makanan sehari-hari gitu ya misalnya. Untuk hangout sama teman aku udah berapa ratus ribu nih ngeluarinnya kayak gitu. Untuk menraktir teman misalnya itu udah ada pos-posnya tersendiri. Nah, dan manfaat yang bisa kita ambil gitu dari manage keuangan kita gitu ya. Sebenarnya yang paling penting banget untuk kita siapkan itu adalah mencatat cash flow-nya itu tadi. Makanya aku mulai dari mencatat pengeluaranku gitu. Mencatat pengeluaranku, pemasukanku berapa, pengeluaranku berapa, agar jangan sampai pengeluaran kita itu jauh lebih banyak daripada pemasukan kita. Nah, kalau kayak gitu boncos dong gitu. Nanti kita minta tolong teman kita WA nih gitu. Iya, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Dan gitu dong gitu. Karena aku menyadari bahwa satu hal sih yang aku pegang banget itu gini, kalau misalnya aku dapat penghasilan sekian gitu, terus ternyata aku tidak bisa, apa namanya, ternyata aku masih punya hutang yang susah sekali untuk aku bayar, itu artinya ada yang salah sama gaya hidupku gitu. Karena bisa jadi gaya hidupku itu tidak menyesuaikan berapa penghasilanku gitu. Nah, karena hal tersebut akhirnya aku, apa ya namanya, bener-bener tuh tahu, oh ya kalau aku punya penghasilan segini, artinya aku bisa makan makanan yang seperti ini saja gitu. Katakanlah harganya gitu, harganya sekian gitu. Kalau makan makanan yang katakanlah aku mampunya misalnya beli makanan satu kali makan 10.000 atau 15.000 sampai 15.000 seperti itu. Misalnya aku harus pergi ke suatu tempat gitu ya, bertemu teman-teman yang atau makan sendirian gitu yang misalnya harga makanan itu ratusan ribu gitu ya. Nah, otomatis aku punya strategi ya udah gitu. Aku lebih baik apa namanya saving dulu gitu. Atau aku ngambil di awal misalnya, oke boleh deh aku makan 100.000 misalnya. Tapi di waktu-waktu nanti gitu, aku bisa mengembalikan pengeluaranku yang lebih tadi itu ditekan dari pengeluaran-pengeluaran yang lainnya di pos makannya itu. Jadi jangan sampai kita tuh malah ngalamin boncos gitu. Nah, itu tuh kan jadi sesuatu yang menurutku kalau kita boncos, terus kita harus pinjam ke orang lain tuh ada yang salah dong sama diri kita gitu. Oke, aku pengen ceritain juga sih ini yang udah aku pakai namanya Money Manager. Nah, kayak gini. Jadi di sini kelihatan nih angka-angkanya ya. Sebelah sini tuh angka-angka yang warnanya merah, ini dia angka-angka yang sifatnya pengeluaran. Yang angkanya warna biru sebelah sini nih. Sorry. Sebelah sini tuh biru, dia itu pemasukan kayak gitu. Yang biru kurang begitu jelas ya warna angkanya. Ini nggak kelihatan angkanya. Ini kurang begitu kelihatan angkanya. Oke, kurang begitu kelihatan angkanya ya. Nah, tapi di sini tuh oh kelihatan ya angkanya. Oke, sekian 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 ya, kelihatan banget. Nah, jadi di aplikasi ini secara default itu eh, ada menu-menu yang bisa ngatur budget tiap bulannya. Misalnya nih dalam
pos-pos yang default aja yang terdapat di aplikasi ini tuh ada food, ada social life, ada transport, ada culture, ada household, ada beauty, ada health, ada education, ada gift, ada other, terus kita bisa nambahin menu-menunya di sini. Nah, dan di sini untuk income ini juga ada kategori-kategorinya. Income ini misalnya aku mau catat dulu, aku cobain catat. Misalnya aku mau nyatet income-nya 200.000 gitu. Di sini ada allowance, ada salary, ada petty cash, ada bonus, ada other. Nah, di other ini ada, di bawah ini ada add. Nah, di add ini kita bisa menambahkan jenis-jenis pemasukan yang menurut kita tuh, oh ini nih yang kita tuh paham betul gitu, nama pemasukannya misalnya gitu. Nah, misalnya dikasih orang tua kayak gitu. Nah, itu kan ada tambahan gitu dari apa namanya pemasukan kita gitu. Misalnya seperti itu. Nah, untuk pengeluaran sendiri juga misalnya kita catat nih, misalnya 25.000. Oke, hari ini tadi aku barusan makan 15.000 belum aku catat. Nah, terus di sini aku tulis 15.000. Sini aku kategorinya aku pilih food, terus aku kasih lihat akunnya itu yang aku gunakan itu akun cash atau bank account atau card, terus aku pilih cash. Dan note-nya itu kita makan apa tadi? Makan sore. Nah, itu. Oke. Jadi, nah, akhirnya di sini muncullah balance-nya nih, balance angkanya nih. Angkanya ini muncul di sini penghasilan kita, jumlah income kita berapa, di sini muncul X. Ini apa namanya pengeluaran kita berapa, terus di sini ada totalnya. Total itu semacam saldo ya. Jadi kita sudah ada berapa sih saldo kita di akhir bulan itu gitu. Nah, tentunya yang paling menarik tuh kita juga bisa nyatet loh di sini gitu. Statistik pengeluaran kita tuh udah berapa. Nih misalnya ya kayak pos-pos yang ada ini untuk food berapa persen gitu. Di sini muncul angkanya gitu. Terus di sini juga untuk food, social life, transport, culture. Bahkan kalau ini barnya ini merah artinya melampaui dari target yang sudah kita tetapkan kayak gitu. Nah, tentu di sini flexibility kita bermain ya gitu. Karena kalau kita misalnya set angkanya itu saklek gitu di awal nggak bisa diubah, tentu kita juga bingung kok pengeluaran kita rasanya banyak banget gitu untuk pos tersebut gitu. Nah misalnya kayak aku yang di pos beauty ini, aku udah ngeluarinnya ini ternyata aku beli face wash, terus beli lip gloss sama bedak, terus juga aku beli parfum sama aku beli face wash lagi. Yang face wash satu kebetulan ketinggalan di rumah, jadi aku beli lagi gitu buat di sini. Nah, di sini juga muncul nih. Jadi kita bisa edit amount juga gitu. Di sini ada menu pensil. Yang seperti ini edit. Kita edit nih budget kita di bulan ini tuh berapa gitu. Oke deh, akhirnya yang beauty ini jadi nggak boncos lagi deh. Nah, yang beauty ini justru malah lebih gitu, lebih baru tercapai 94% kayak gitu. Nah, pasti kan kebutuhan tiap bulan tuh pasti ada plus minusnya gitu. Kayak, aduh harusnya yang kita tuh spendingnya banyak banget di titik ini gitu. Dalam setiap bulan kan pasti fluktuatif gitu. Ada salah satu tertentu gitu yang kita perlu fleksibel kayak gitu. Misalnya ada buku lagi promo, ya udahlah kita pengen di buku, oke deh, post education kita tambahin kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Tapi kemudian gitu, manfaat yang aku rasain banget saat kita mencatat pengeluaran kita dan pendapatan kita juga. Kita jadi tahu loh seberapa kaya kita gitu. Seberapa kaya dari jumlah pemasukan kita gitu. Karena kan memang ada hitungan tertentu ya. Kalau misalnya sudah mencapai nisab, sudah mencapai hitungan gitu, kita diharuskan untuk membayar zakat mal. Nah, itu juga zakat mal dari kekayaan kita gitu ya. Nah, itu tuh salah satu perintah agama yang tidak apa ya namanya perlu kita ikuti kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita rajin mencatat pengeluaran kita jadi bisa merencanakan kegiatan kita di masa depan. Gini, misalnya aku mau pergi suatu tempat,
aku pengen banget nih pergi ke suatu tempat, misalnya aku lagi pengen banget pergi ke Bromo. Nah, kebetulan kita tuh tahu nih penghasilan kita di bulan ini berapa dan kita mau pergi ke Bromo misalnya bulan depan kayak gitu. Terus kita tahu nih keuangan kita itu, oh kayaknya bakal lebih nih di pos ini nih gitu. Kayaknya bakalan lebih sisa seberapa ratus ribu gitu. Terus kita tahu biaya kita ke Bromo berapa. Misalnya dari Surabaya ke Malang itu PP itu menggunakan travel gitu ya, itu sekitar 350.000. Nah, otomatis misalnya bulan ini kita punya 200.000 gitu. Wah, sisa 200.000 nih gitu. Di luar pos-pos yang tadi sudah kita isikan gitu ya. Misalnya ada pos-pos yang memang wajib harus kita isi, misalnya tabungan seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa merencanakan nih gitu untuk pergi ke Bromo. Oke, aku akan pergi ke Bromo. Aku cuma butuh uang sekitar 150.000 lagi. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, kita jadi bisa tahu nih gitu. Oke, kita bisa eksekusi untuk pergi ke sana gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita aku rasain pribadi, aku jadi orang yang makin perhitungan sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya aku juga mau pergi suatu tempat, aku akan menghitung berapa banyak budget yang aku perlukan untuk menuju ke sana dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi aku pergi ke sana dengan kondisi yang layak dan cukup gitu, bukan dalam kondisi yang ngepres gitu ya. Karena kita tahu, oh uang yang kita punya ternyata segini dan uang yang kita punya segini, uang yang kita akan keluarkan segini, jadi kita tidak jadi orang yang pelit sama diri sendiri, tapi kita jadi orang yang lebih perhitungan sama diri sendiri dalam rangka ya kita tahu ya kebutuhan kita tuh berapa dan kemampuan kita berapa. Jadi kita juga nggak jadi orang yang bukan pelit ya, tapi kita jadi orang yang saat mengeluarkan itu cermat gitu. Nah, menurutku pribadi dari tiga benefit tadi itu ya gitu. Kita mencatat pengeluaran kita gitu. Sesimpel itu tuh jadi diri kita yang makin mengenal diri kita loh gitu. Makin mengenal diri kita, makin apa lagi ya, makin paham diri kita itu, kita juga jadi makin ngerti gitu. Kita tuh bakalan boros saat apa misalnya untuk suatu pos gitu. Misalnya kita tuh boros banget beli baju gitu. Boros banget beli bukan boros ya, kita tuh banyak spending beli baju misalnya di bulan itu. Oh, kita mau ada acara ini ternyata gitu. Kenapa kita beli baju? Karena kita mau ada acara ini. Misalnya kayak bulan September lalu tuh aku beli baju karena aku mau persiapan wawancara beasiswa. Nah, di situ aku merasa bahwa oh ya, I have to prepare more gitu. Nah, di situ aku beli jilbab baru, beli baju baru gitu. Nah, disitulah kayak apa namanya ya, saat-saat tertentu yang memberikan kita tuh kesempatan juga untuk mengenang apa yang sudah kita lakukan gitu dari mencatat ini gitu. Karena yang tadi aku ceritakan di note ini di aplikasi ini menyediakan note juga. Jadi di aplikasi ini menyediakan note yang bisa kita catat dengan kegiatan-kegiatan kita. Misalnya aku pergi sama siapa, aku makan di mana, aku jalan untuk transport ya. Aku pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain kayak gitu. Itu aku biasanya catat. Jadi aku naik apa misalnya, naik Grab atau naik Gojek atau naik Maxim gitu ke suatu tempat misalnya dari kos kemana, dari kantor kemana. Nah itu biasanya aku catat kayak gitu. Terus juga ada satu hal yang menarik juga biasanya aku catat juga nih misalnya aku beliin kado buat siapa kayak gitu. Karena biar aku nggak lupa kalau aku udah ngasih kado ke dia atau misalnya loh kok aku belum beliin kado buat dia ya aku sambil catat aku sambil lihat lagi nih gitu. Oh, aku belum beliin kado buat kakak yang ini gitu, buat temanku yang ini gitu. Padahal dia ulang tahun loh bulan kemarin. Duh, aku lupa nih gitu. Nah, itu sih. Jadi em, manfaatnya tuh lebih banyak ke ini ya, apa namanya, aku rasain sih mengenal diri sendiri dan juga kita tahu, makin tahu kebutuhan kita. Nah, tapi aku rasa kekurangannya itu kalau misalnya kita tuh nggak langsung mencatat pengeluaran kita gitu. Kita butuh waktu untuk mengingat apa namanya sejarah, histori dari apa yang sudah kita keluarkan. Tapi serunya itu karena kita sekarang itu sudah terhubung dengan banyak aplikasi kayak gitu. Misalnya kita ngecek nih dana kita dipakai buat apa gitu. Kita juga ngecek misalnya Shopee Pay kita dipakai buat apa tadi gitu. Terus kita juga ngecek nih rekening bank kita yang biasa kita gunakan, kita lihat nih mutasinya, kita pakai buat apa ya tadi gitu. Nah, itu juga bisa jadi sumber loh buat kita untuk mencatat pengeluaran kita gitu. Jadi teman-teman, terus yang tadi aku ceritain ke kalian, money manager itu adalah hanya tools gitu ya, salah satu dari semua tools tentang pencatatan pengeluaran keuangan yang ada gitu. Dan hal tersebut gitu ya,
aku rasain pribadi banyak manfaatnya, teman-teman juga bisa ngikutin loh gitu. Bisa mulai dari hal yang sederhana gitu. Bisa mulai dari apa namanya? Dari yang teman-teman suka, dari teman-teman yang aplikasinya cocok. Boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan Google Form ataupun tools-tools lainnya ataupun manual. Yang penting teman-teman punya kesadaran bahwa kita harus punya keuangan yang sehat dengan tetap berpegang pada prinsip gitu ya. Peribahasa yang mengatakan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan kita agar keuangan kita selalu sehat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sharingku sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.